Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia selalu dan dilancarkan segala urusan baiknya. Serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Nah, oke nih teman-teman, aku mau share lagi aktivitas kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ini tuh aku habis belanja, gimana ya, nggak bisa dibilang belanja bulanan juga kali ya. Pokoknya ini tuh aku belanja yang barang dapur aku tuh udah habis. Ini tuh beberapa udah ada yang habis gitu ya. Jadi aku ini tuh minta tolong sama Pak suami buat anterin aku belanja. Nggak jauh sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah ya. Ini tuh mumpung lagi libur gitu ya Pak suaminya. Nah, ini tuh aku ada beli rinso cair itu, aku beli 2 renteng. Terus ada sunlight, ada tepung terigu, terus ada mie juga sama gula pasir, terus minyak sayur sama saus tiram. Dan itu aku ada beli juga tepung beras gitu ya teman-teman. Karena kemarin itu kan udah habis bikin peyek gitu, kayaknya aku tuh kebakalan kurangan, bakal bikin lagi gitulah ya. Nah, ini aku juga ada beli lada bubuk 1 renteng. Aku belinya langsung 1 renteng karena ini tuh isinya dikit banget gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi udah selesai. Sekarang aku mau mau aku simpan ke dalam tempatnya. Nah, ini aku mau potongin dulu soklin cairnya karena aku tuh pakai yang sachet gini ya teman-teman. Kayaknya lebih ringkes aja gitu ya. Nah, ini mau aku potong-potong dulu. Jadi kenapa ini tuh nggak aku sebut belanja bulanan, karena ini tuh cuma secukupnya aja ya teman-teman, sehabisnya gitu. Karena aku tuh nggak belanja bulanan gitu yang seambrek gitu ya teman-teman, yang satu plastik besar atau berkantong-kantong gitu. Jadi dulu itu ceritanya pas kami awal-awal menikah atau awal-awal berkeluarga gitu ya teman-teman, aku masih sama-sama kerja, aku kerja terus Pak suami juga kerja gitu kan. Jadi aku dulu mutusin buat belanja bulanan gitu teman-teman, yang 1 bulan itu sekali belanjanya. Jadi peralatan dapur, terus persabunan, terus kebutuhan pribadi juga itu dibelinya 1 kali setiap bulan. Karena apa? Karena kami itu kan sama-sama kerja gitu ya. Jadi takut aja kalau misalnya tiba-tiba kebutuhan itu habis terus nggak bisa pas mau makainya itu ya. Nah, sekarang itu kan aku nggak kerja lagi gitu ya, jadi full di rumah ngurus anak dan ngurus rumah sama Pak suami juga. Jadi aku mutusin buat nggak belanja bulanan yang langsung banyak gitu teman-teman. Aku mutusin buat bertahap gitu. Jadi apa aja yang habis baru aku beli. Maksudnya bukan habis banget gitu ya. Maksudnya misalnya barangnya itu udah tinggal sedikit, nah jadi besoknya itu langsung aku beli atau hari itu juga langsung aku beli. Jadi nggak sampai habis itu udah ada lagi stoknya. Nah, ini tuh menurut aku lebih efektif sih di keluarga aku, karena emang aku ngerasanya lebih enakan kayak gitu karena aku kan udah full di rumah gitu ya teman-teman. Jadi nggak bosan di rumah terus, karena kalau misalnya barang-barang itu udah aku beli 1 kali setiap bulan itu udah banyak dong, udah lengkap semua gitu kan barang-barang di rumah. Jadi akunya kayak nggak keluar rumah gitu ya. Itu kayaknya bermanfaat buat aku, karena emang kalau ibu-ibu di rumah itu kan sering ngerasa bosen gitu ya. Jadi kalau misalnya barang-barangnya udah ada yang mau habis, baru deh aku keluar sama anak aku kalau misalnya Pak suami itu masih kerja. Nah, ini tuh sama aja kayak buat refreshing gitulah ya, sambil keluar rumah, sambil ajak anak aku jalan-jalan, sambil beliin barang-barang yang udah mau habis. Dulu itu kenapa aku mutusin buat belanja bulanan, karena dulu itu aku belum tahu tempat di dekat rumah itu ada tempat jualan grosiran teman-teman. Jadi aku dulu itu belanjanya di Indo atau di Alfa gitu. Nah, pas sekarang itu udah tahu kan kalau di deket rumah atau nggak jauh dari rumah, paling sekitar 5 atau 10 menitan gitu dari rumah, ini tuh ada toko kayak grosiran gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh
Nah, di situ aku belanja kebutuhan dapur itu di situ. Nah, tapi kalau misalnya ada yang nggak ada di toko itu, aku belinya tetap di Alfa atau di Indo gitu. Tapi lebih sering ke Indo sih karena ada membernya gitu ya teman-teman. Jadi lumayan kalau misalnya kita belanja banyak itu biasanya banyak juga potongan harganya. Nah, kayak itu tadi teman-teman, kayak kaldu jamur aku pakai yang Totole gitu ya. Nah, ini tuh nggak ada kan di toko grosirnya itu. Nah, itu aku belinya di tempat lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada di toko grosir itu, aku pasti carinya di tempat lain gitu ya teman-teman. Dan itu aku selalu stoknya nggak putus gitu, karena emang kalau yang tempat selain di grosir itu tempat aku belanjanya lumayan agak jauh ya teman-teman. Jadi aku nggak pernah putus kali yang itu. Nah, ini aku juga tadi tuh beli tepung beras ya teman-teman. Emang kemarin tuh udah habis bikin peyek gitu kan, jadi tepung berasnya udah habis, jadi aku beli lagi buat stok, siapa tahu tiba-tiba pengen bikin makanan lagi atau pengen bikin peyek lagi kan, jadi aku tinggal bikin aja. Nah, ini udah selesai aku taruh di tempatnya. Sekarang aku mau refill dulu nih, kayak kecap ini aku udah lama banget nggak beli kecap. Bukan nggak beli kecap sih sebenarnya, udah lama nggak make tempat kecap ini karena bulan lalu itu aku pakai kecap yang sachet teman-teman. Jadi ceritanya aku itu kan nitip sama adik aku minta beliin kecap gitu ya. Nah, tapi ternyata yang dibeliin itu kecap sachetan teman-teman. Jadi nggak aku refill di tempat ini. Tapi nggak apa-apa sih, masih aku pakai kecapnya. Dan itu tadi udah aku refill, aku pakai kecap yang Bango ya teman-teman, merek Bango. Aku terserah sih, yang penting kecap gitu ya, kecap manis. Nah, ini aku juga mau ngerefill bumbu kunyit gitu ya teman-teman. Nah, jadi dulu itu aku pernah cari kan di pasar itu kunyit bubuk seperti ini teman-teman, tapi bukan yang sachet gitu, maksudnya yang gilingan gitu ya teman-teman. Nah, ternyata tuh nggak ketemu-ketemu, dan aku pernah dikasih tahu sama salah satu tetangga aku, katanya kalau mau pakai kunyit bubuk pakai aja yang desaku itu loh, kan ada di setiap warung-warung. Nah, itu langsung aku beli yang sasetan gini teman-teman. Nah, ini langsung aku jadiin satu aja di toples kacanya ini. Emang isinya tuh nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman, tapi lumayan lah ya, bisa masaknya itu bisa jadi simple gitu. Nah, ini tuh biasanya aku pakai buat kayak masak, terus kalau misalnya mau goreng pisang atau mau goreng-goreng apalah, itu biasanya aku pakai, lebih simple aja sih menurut aku. Nah, ini aku juga mau refill sabun cuci piring. Ini tuh tadi udah aku cuci kan, emang beneran udah habis sih sebenarnya, tapi di wadah untuk cuci, di wadah mangkoknya itu tadi udah aku tumpahin sisanya, terus aku cuci. Nah, ini aku pakainya yang sedang ya teman-teman, karena kalau aku belinya yang langsung besar itu pasti dimasukin ke tempatnya itu bakalan lebih gitu. Nah, aku carinya yang pas-pasan gini lah ya, nanti kalau misalnya habis bisa beli lagi gitu kan ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang aku mau simpen dulu saus tiram sama lada bubuknya, karena tadi itu niatnya mau di refill juga sih, tapi ternyata masih ada di tempatnya itu, masih ada sekitar 2 sendok atau bisalah 2 kali masak gitu ya teman-teman. Tempat saorinya juga ternyata belum aku cuci teman-teman, jadi nanti ajalah mau aku refill, karena tempatnya itu mau aku cuci dulu biar enak kan ngelihatnya gitu ya. Nah, itu tadi juga masih ada tepung terigu gitu kan, mau aku refill sebenarnya, tapi ternyata ini di toplesnya itu masih ada tepung terigu gitu sedikit, paling sekitar 2 centongan gitu. Nah, ini mau aku pakai dulu yang masih ada di toples ya teman-teman. Kebetulan aku punya tape gitu kan, mau aku goreng aja dulu, nanti biar toplesnya itu aku cuci dan bisa ngerefill buat tepung terigunya itu. Nah, ini aku mau siap-siap dulu mau bikin tape goreng teman-teman. Ini tuh salah satu cemilan kesukaan keluarga aku juga, termasuk aku sih. Aku suka banget sama tape goreng kayak gini ya teman-teman. Simple banget juga bikinnya, cuma pakai garam halus dan dikasih kunyit bubuk gitu teman-teman. Udah deh,
terus diaduk-aduk. Nah ini aku kasih kunyit bubuknya dikit aja ya teman-teman, yang penting kayak bisa ada warna kuning-kuningnya sedikit gitulah ya. Nah ini aku kasih air secukupnya aja, terus kita aduk-aduk sampai adonnya itu kerasa kayak udah pas gitu ya. Nah ini aku langsung pilih-pilihin tapenya, ini jangan lupa dibuangin teman-teman yang kayak akar-akar yang ada di tengahnya itu ya, biar enak pas makannya nggak keganggu gitu ya. Nah ini aku langsung potong-potong aja sesuai selera ya teman-teman. Nah ini udah selesai, terus aku campur aduk, diaduk ratain gitulah ya sama adonannya tadi. Nah ini nih udah jadi, tinggal siap digoreng. Nah itu udah aku hidupin kompornya, sekarang aku mau panasin dulu minyaknya. Nah ini tuh jangan salfok sama wajan aku masih pakai wajan jadul ya teman-teman, karena aku emang nyaman banget sih pakai wajan yang kayak gini, belum beli yang estetik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan suatu saat bisa beli, karena emang kayaknya aku belum mikir ke arah sana ya teman-teman. Selagi masih bisa dipakai, kenapa enggak gitu ya. Nah ini tadi jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman, kalau bawahnya itu udah kayak kuning-kuning udah garing gitulah ya. Nah ini udah selesai nih teman-teman, udah mateng, tapi gorengnya lumayan lah ya jadinya. Buat cemilan di sore hari. Ini tuh aku suka banget, anak aku juga suka, pak suami apalagi kalau ditambah dibikinin kopi gitu. Nah ini udah siap, mau aku taruh di piring dulu. Nah oke nih teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Ambil yang baik-baiknya aja, ambil yang positif-positifnya aja. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.